Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menghadirkan dua narasumber sekaligus. Yang pertama Dr. Safari Wahyu Jatmiko. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UMS. Kemudian narasumber kedua Ustadz Iqbal Muammar MPDI. Insya Allah kali ini kita akan membahas seputar masalah penawaran-penawaran terhadap virus corona yang telah mewabah di seluruh dunia. Jadi penawaran-penawaran yang sangat banyak, yang mana kita lihat dari WHO sendiri dari sejak awal sudah menyampaikan kepada masyarakat di seluruh dunia tentang penyakit tersebut, bagaimana mencegahnya, bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian di tingkat berikutnya ini menjadi suatu market yang besar bagi farmasi karena untuk penyembuhannya masih belum ditemukan secara jelas. Oleh karena itu muncul dari berbagai negara untuk berlomba-lomba mencari obat dari penyakit ini. Kemudian bahkan bukan hanya negara, dari skop farmasi, bahkan orang per orang pun sekarang banyak yang menawarkan bagaimana terapi, bagaimana obat dan seterusnya bisa untuk mengobati atau mencegah corona ini. Nah, yang sangat kita sayangkan, jadi bukan hanya penawaran-penawaran yang ilmiah, tetapi bahkan kita lihat di media massa penawaran-penawaran itu banyak sekali yang sulit dicerna oleh akal sehat. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas bagaimana kriteria yang diakui oleh di dunia kedokteran, bagaimana hal-hal ini, yaitu untuk mencegah atau mengobati atau terapi terhadap penyakit ini, itu bisa dianggap ilmiah dari segi kedokteran. Kemudian dari segi agama nanti kita akan membahas bagaimana dalam hal ini Ustadz Iqbal akan menjelaskan bagaimana agama telah mengatur mana yang sesuai syariat, mana yang ilmiah menurut syariat, dan mana yang tidak sesuai syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Iqbal ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, jadi banyak yang mengatakan bahwa Islam itu tidak ilmiah. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menjawab keraguan akan ilmiahnya agama Islam. Ada pertanyaan yang kita ajukan, di manakah letak keilmiahan Islam itu? Padahal Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin muslimat dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bagus sekali kita akan membahas dari dua sisi ilmiah medis dan juga sisi ilmiah syariat terkait dengan pandemi yang mewabah di kita sebagai bentuk edukasi masyarakat, khususnya sebagai bentuk penyemangat ya, dan juga balance kita di dalam menanggapi musibah ini. Bisa kami tampilkan insya Allah terkait dengan apa yang sudah kami catat di PowerPoint.
yaitu dilema penawaran penanggulangan corona dari sudut pandang syariat. Pertanyaan tadi, apakah Islam agama ilmiah? Maka jawabannya yang pertama, secara bahasa, ilmiah itu diadopsi dari bahasa Arab atau bahasa Islam. Alima ya'lamu ilman, bentuk mudzakarnya masdar, ilmiyatan bentuk muannasnya. Jadi kalau masalah ilmiah nggak ilmiah, Islam itu jelas memilikinya. Dari sudut pandang akademis, agama Islam sangat menekankan untuk punya referensi, dalil, dan juga pendalilan. Dan orang yang memilikinya ini disebut dengan alim, berbeda dengan orang yang non-ilmiah. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Memangnya sama orang yang ilmiah dengan orang yang nggak paham ilmiah, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Kemudian kami sampaikan nukilan dari kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Ahmad berkata, "Iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam." Ini terlarang untukmu untuk berbicara masalah agama tanpa memiliki imam pendahulu di dalam memahami. Artinya ilmiah harus punya pakem dalil istidlal dari orang terdahulu. Ini terkait dengan medis umpamanya ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima." Jadi besok orang-orang kafir itu yang tidak percaya akan Quran, akan Islam, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Setiap disiksa, pertama kali yang hangus adalah kulitnya. Kulit sudah kobong, Allah ganti kulit yang baru. Supaya apa? Supaya merasakan pedihnya siksa neraka. Coba sekarang, kita dianugerahi akal untuk berpikir. Di dalam medis, coba, apakah benar Quran dengan ayatnya ini, setiap kulit yang terbakar kalau sudah tembus ke tulang, ke daging, bagaimana rasanya? Sudah berkurang. Tapi yang paling panas merasakan api adalah kulit atau kulit ari yang kita miliki. Ini bentuk ilmiah di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya sebagai penguat, ilmiah memiliki barometer. Atau di sini kami tayangkan barometer kebenaran dalam Islam. Ada dua. Ini poin yang pertama, yaitu kesahihan dalil. Jadi dari dalilnya dulu. Dan dari mana dalilnya itu? Dari Al-Quran, dari hadis sahih, dari ijma' ulama, kesepakatan para ulama, dan qiyas yang sahih. Ini yang pertama. Acuannya nanti boleh dibuka Al-Qur'annya An-Nisa 115 dan juga Al-Baqarah ayat 137. Di sana ada al-mu'minun, al-mu'minin, yang dimaksud adalah para sahabat, para muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, barometernya adalah kesahihan beristidlal dengan acuan poin yang pertama tadi. Artinya, dalil sudah ketemu nih. Ya, dalil sudah ada, mungkin hadis ataupun ayat Quran atau ijma' ulama. Tapi pemahamannya benar atau tidak? Nah, ini juga PR besar. Kalau istilah syariatnya, bahasa Arabnya itu sihhatul istidlal ala dalil. Ya, kebersihan pendalilan dengan mengacu dalil yang sahih tadi. Pemahamannya pas apa enggak? Nah, bagaimana caranya dikembalikan? Sebagaimana Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum faqadih tadaw. Kalau berimannya kebenaran itu sesuai dengan apa yang ada di sahabat terkait dengan keimanan dan kebenaran, sudah itulah hidayah. Jadi
barometer kebenaran itu ada dua secara garis besar. Kebalikannya nanti, watak kebatilan pasti ngosak ngasih dua hal ini. Kalau nggak dalilnya salah, pendalilannya yang nggak pas. Ada dalil umpamanya, ya terkait dengan zina. Tapi kemudian muncul pendalilan zina nggak apa-apa, yang penting suka sama suka, kan? Ini namanya barometer kedua salah. Atau mungkin barometer pertama sudah salah. Al-Quran, ya, tafsirnya dikemanakan, hadis yang dipakai hadis yang lemah. Nah, apalagi kalau sudah berkebalikan misalnya kemusyrikan dan kesyirikan. Ya, perdukunan misalnya. Dua-duanya nggak masuk. Oleh karena itu, selamanya model perdukunan dan kesyirikan, terlebih dalam masalah pengobatan, tidak bisa disandingkan dengan Islam. Kecuali memang pertama, oknumnya jahil atau oknumnya kamuflase alias mengaku. Ya. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Untuk selanjutnya, jadi bagus untuk penjelasan tadi. Maka muncul, nah ini terkait dengan penyakit corona ini berarti kan kita dihadapkan dua permasalahan. Nah, ini penawaran itu mana yang sesuai syariat atau yang dianggap ilmiah yang sehingga diperbolehkan oleh syariat, dan mana penawaran-penawaran yang oleh syariat itu dianggap menyalahi, bahkan bisa jadi sampai masuk kepada kesyirikan. Betul, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Kami akan memulai atau memberikan apa istilahnya gerbang, yaitu pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, di dalam As-Su'ara ayat 78, 79, 80. Nabi Ibrahim itu membawa pengobatan, itu disandingkan rezeki bahkan hidayah. Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Allah yang menciptakan, masalah tauhid ini, rububiyah. Ya, dan dialah yang memberikan hidayah petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberi makan, yang memberikan rezeki kepadaku. Masih rububiyah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi terkait dengan penyakit, kesembuhan, jelas syariat punya pakem, syariat punya landasan. Berikutnya itu dari Al-Quran. Ini biar menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang ilmiah. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu shifaan. Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan pasti Allah juga menurunkan obatnya. Cuma manusia menemukan atau belum, itu urusan yang lain. Nanti mungkin bisa dibahas dengan Dr. Safar. Dari seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ya. Ilmul adyan, ilmu terkait dengan agama, kepercayaan, akidah, ideologi yang benar, fikihnya, wa ilmul abdan, dan yang kedua adalah ilmu kedokteran atau kesehatan. Jadi beliau pun juga mensupport untuk kita berakal dengan baik, memahami dengan benar terkait dengan pengobatan. Selanjutnya, bagaimana terus hukum berobat? Terkadang ada sebagian kaum muslimin yang ya sudah kalau sakit itu udah takdir kok, sudah nggak perlu berobat. Kalau Allah menyembuhkan juga bakal sembuh. Nah ini dengan hadis riwayat Abu Dawud ini semakin jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatadawau ya ibadallah, berobatlah kalian, wala tatadawau bil haram." Tetapi catatannya
jangan berobat dengan haram. Berarti hukum berobat jelas dianjurkan. Nah, ini salah satu syairnya Imam Syafi'i. Wa talabuli tabibul wara wa talabtu ana tabibas sama. Tabiban hadza la yu'ti dawa wa dzaka la yaj'al fihi syifa. Ketika manusia memintaku untuk mencari dokter, tapi dokter dari kalangan orang-orang manusia. Adapun aku mencari dokter langit. Ini bicara akidah, bukan kemudian dokter yang manusia nggak penting, itu ranahnya beda. Artinya Imam Syafi'i akan memberikan pembelajaran bahwa selagi kita berusaha, ingat ada dua dokter. Dokter manusia dan Rabbunya dokter. Dokter manusia memberikan obat, memberikan resep. Adapun dokter langit yaitu Allah menjadikan resep dan obat itu kesembuhan. Coba sekarang kalau kita sakit, nyarinya apa? Nyari obat apa nyari sembuh? Kan intinya nyari sembuh. Nyari obat itu hanya perantara. Ya, oleh karena itu tetap kepada Allah kita meminta. Bagaimana caranya? Ikuti prosedur, yaitu dengan berobat cara yang benar. Nah, berikutnya ini nanti mungkin bisa dibaca saja, ya, tidak terlalu terkait dengan pertanyaan. Nah, slide yang ini yang akan kita bahas. Pengobatan di dalam Islam hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. Yang pertama, pengobatan yang syar'i berlandaskan dalil. Contohnya apa? Ayat Quran. Ya, atau dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Mau itu 30 juz, mau sebagiannya, Quran itu syifaun wa rahmah. Itu sudah kita yakini. Meskipun tidak ada kajian teori laboratorium, tetap kita yakini. Contohnya sekarang, ketika mungkin ada air putih, dibacakan Al-Fatihah, diminum. Dengan yakin sepenuhnya Allah wa huwa yashfin, ternyata sembuh. Itu masuk kategori yang pertama. Syar'i berlandaskan dalil, ada dalilnya. Yang kedua, ya, dengan sunnah, dalil dengan sunnah. Contohnya, ketika Rasulullah sholat dicaplok atau disengat kalajengking, kemudian beliau campurkan air sama garam, kemudian dibacakan 4 kulhu. Ya, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu binnas, kul a'udzu bil falaq. Kemudian beliau minum, sembuh. Atau ada luka, beliau ambil tanah yang agak basah, ditambahi liur beliau, dibacakan bismillah, kemudian dibasuhkan, sembuh. Ini meskipun nggak ada laboratoriumnya, tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih. Kalau yang nggak sahih, berarti sudah nggak masuk ranah ilmiah. Ya, atau yang lainnya. Contoh-contoh baik di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Berikutnya pengobatan yang diperbolehkan ilmiah, yang sejajar antara sebab akibat. Ditambah amanah. Amanah itu artinya ilmiah dengan adanya laboratorium, amanah ya hasilnya betul-betul bukan hanya hipotesa, tapi betul-betul sudah menjadi pakem, sudah menjadi fakta ilmiah. Contohnya, kepala pusing, minum obat, mohon maaf nih, sebut saja salah satu merek, umpamanya Panadol, Oskadon, ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau sekarang obat sakit kepala dibawain keris, kan nggak nyambung. Berarti itu yang nggak disyariatkan. Adapun kalau obat sakit perut dengan jenis merek apa secara lab-nya ada, tidak usah nyari dalil, boleh. Ya, patah tulang, harus dioperasi, ortopedi, digip, macam-macam. Ini sebab akibatnya jelas.
Tapi sekarang kalau patah tulang, dibawa ke sangkal putung, mohon maaf, ya mungkin nggak semuanya, tapi ada sebagian besar dari mereka ngobatinya pakai batu ajaib, tulang ajaib, yang malah nggak jelas, nggak ada sambungannya. Dibawain keris juga. Nah ini yang tidak ilmiah. Adapun yang ilmiah antara sebab dan akibat, kalau kita lapar, sebabnya apa? Biar kita kenyang, makan. Kalau lapar kok megang keris, kenyang, kan nggak nyambung. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggabungkan keduanya. Contohnya dalam syariat ada, ilmiahnya ada. Bekam atau fasdu. Kemudian khasiat madu, kemudian air zam-zam, ya dalilnya ada, ilmiahnya ada. Habbatus sauda, dalilnya ada, ilmiahnya ada. Maka dengan 3 pakem ini diperbolehkan kita untuk berobat. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah syifa'un wa rahmah. Quran surat Al-Isra ayat 82. Nah, poin ini adalah mengacu kepada pakem yang pertama dalam berobat, yaitu menggunakan ruqyah yang syar'iyah. Harus ada 4 ini. Kalau 4 ini tidak ada, atau salah satunya bermasalah, maka perlu dipertanyakan dan lebih baik dijauhi. Yang pertama syaratnya, lafal doa berasal dari Al-Quran atau hadis sahih. Doanya yang lebih utama dari Al-Quran. Ayat apapun silahkan, hadis silahkan yang sahih. Contohnya, Allahumma anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Yang kedua, doa minta kesembuhannya berbahasa Arab. Bagus. Berbahasa yang lain juga nggak masalah, dengan catatan bisa dipahami. Jangan seperti mantra. Ada Arabnya. Tiba-tiba tambah wc, yang nggak dipahami. Itu perlu dipertanyakan. Yang ketiga, tidak ada unsur kesyirikannya sama sekali. Nah, unsur kesyirikannya itu apa? Di slide habis ini insya Allah kita akan tahu ciri-cirinya. Selagi tidak ada unsur syirik, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Silahkan kita meruqyah selagi tidak ada unsur kesyirikan. Dan yang keempat, meyakini bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dilihat baik-baik, 16 ciri dasar pengobatan yang syirik atau yang mendekati. Dan ini dari 2 pihak, baik itu dari pasien maupun dari yang mau mengobati. Ini yang pertama, pengakuan bisa melihat jin, bisa menerawang, bisa meramal. Ya, ini kalau sama Imam Syafi'i sudah dimasukkan ke dalam hukum murtad. Ya, abtolana syahadatahu. Orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, bisa menerawang, bisa meramal, maka menurut Imam Syafi'i sudah batal syahadat. Yang kedua, menanyakan nama ibu. Kenapa kok nggak menanyakan nama bapak? Biar sama dengan anak zina. Anak zina itu nasabnya nggak ke ayah, tapi ke ibu. Lihat, kotornya perdukunan di dalam pengobatan. Meminta barang bekas pakai. Lebih joroknya biasanya bekas celana dalam, ya, atau BH atau kaos yang sudah pernah kepakai. Lebih lungsek, lebih bagus. Yang keempat, menanyakan weton. Ngobati kok ngubungikan dengan tanggal lahir. Atau meminta foto serta rambut pasien. Meminta hewan tertentu, ayam cemani, kambing bermata 1. Membaca mantra-mantra. Tadi berarti ruqyah yang bahasanya tidak dipahami. Menuliskan nifek atau rajah. Nih, tolong dibawa ke rumah. Isinya ternyata tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan nggak jelas, kode-kode tertentu. Sama dengan memberikan jimat. Yang berikutnya, meminta pasien tidak menyentuh air. Bukan berarti kalau mau pakai pembalut luka, nggak boleh pakai air, begitu. Maksudnya dilarang berwudu, tidak dilarang mandi. Di
dijauhkan dari toharoh. Ada sesuatu yang ditanam, ini juga masuk. Ya, biasanya di sekitar halaman rumah atau di atas puwung rumah. Menggunakan media telur. Buat apa? Buat memindahkan penyakit. Dibasuh, telurnya isinya ternyata silet, telurnya isinya jadi warna hitam. Atau dipindahkan ke kambing, ke sapi penyakitnya. Kemudian, orang yang mengobati juga membuka klinik jasa pengasihan, pelet, semisalnya. Bahkan punya ruang khusus yang tidak boleh ada orang yang masuk. Satu pun. Beda kalau mamanya memang kayak ruang operasi itu kan hanya dokter dan stafnya. Tapi kan orang petugas kebersihan kalau waktu membersihkan juga boleh. Dukun nggak seperti itu. Dan yang terakhir, mediumisasi. Apa itu mediumisasi? Jadi pengen ngobati orang. Pakai orang lain, dimasukkan jin itu ke orang lain. Ditanya dulu. Ini yang sempat viral terkait corona. Corona ternyata itu Illuminati. Ada di YouTube ini. Itu tukang ruqyahnya, mohon maaf kalau ini mungkin kritikan, orangnya itu kan memasukkan jin, ya, kemudian ke perempuannya itu, kemudian ditanya, oh ternyata itu konspirasi Illuminati dan macam-macam. Ini 16 dasar, bisa menurun, bisa berbagai macam bentuknya. Maka kalau sampai 116 ini ada, ya maka hati-hati, ya hati-hati. Contohnya yang mungkin nanti bisa kita lihat. Nah ini contoh kasus yang viral. Contohnya seorang perempuan yang dari Pasuruan itu minta, bahkan sudah membuat ya obat anti corona. Bilangnya bisa memanggil Jibril, para nabi dan rasul. Lihat, unik sekali. Jibril itu kangen sekali sama Nabi, Nabi juga kangen sama Jibril. Lama ayat nggak turun, ya, lama ayat itu nggak turun. Kemudian ketika turun, Nabi baru tanya, kenapa kok lama nggak menghampiri aku? Ini bisa dibuka di Quran surat Maryam ayat 64. Allah berfirman, wa ma natanazzalu illa min amri rabbik. Jibril itu tidak turun kecuali atas perintah Allah. Kalau Allah perintahkan turunkan wahyu ke Muhammad, turun. Jadi bukan kemudian Jibril, aku kangen kamu, Jibrilnya turun. Tidak seperti itu. Lah ini perempuan yang semoga Allah berikan hidayah, petunjuk itu, dengan mudahnya bilang malaikat datang, Nabi Rasul datang. Kemudian juga terkait dengan asap rokok, mungkin nanti secara medisnya, kemudian kalung atau gelang yang berlafaz Allah itu juga menjadi pertanyaan, apakah ada penjelasan ya dari ke-16 materi sebelumnya. Jadi ini dulu sebagai penguatannya, nanti bisa kita ambil subhat-subhat di akhir sesi. Silakan kami kembalikan ke Dr. Muin selaku moderator. Terima kasih, Ustaz. Terkait dengan corona, Ustaz. Ini kan jelas dari pemerintah, dari WHO, kemudian dari medis, itu kan kita dianjurkan untuk social distance atau bahkan sebagian itu malah lockdown, dan menyusul WHO itu menganjurkan untuk memakai masker. Nah, ini kan kita lihat para ulama itu menerima, bahkan menganjurkan atau memanfaatkan untuk seluruh masyarakat memakai. Nah, ini alasan atau alasan ilmiahnya itu bagaimana ulama kok bisa menerima dari penjelasan Ustaz tadi. Betul. Baik. Tentunya kenapa ulama kok menerima itu kan nggak asal-asalan. Karena memang ada pendalilan di sana. Kita ambil satu slide di sini. Insyaallah. Nah, ini kita ambil social distancing
ataupun yang sejenisnya. Kalau di Indonesia itu kan istilah digoreng-goreng sampai wis kok apa jadi PSBB, jadi karantina wilayah, macam-macam. Intinya kalau mengacu ke istilah internasionalnya physical atau social distancing biofor, itu ijma sahabat. Artinya berarti masuk ke ranah ilmiah. Lah kok bisa dia ngomong ijma sahabat? Pertama kita ambil 2 contoh saja. Di zaman Umar sama zaman Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah Abbasiyah. Di zaman Umar bin Khattab ada ta'un amwas, wabah yang ada di negeri Syam. Sahabat banyak yang masih hidup. Ternyata ketika 4 ini diberlakukan, tidak ada satupun yang menolak. Kalau sahabat semuanya berkonsensus, artinya itu syariat. Boleh kita ambil. Dan ulama sekarang mengambil yang itu. Apa saja? Yang pertama, no entry, no access. Ya, yang di dalam jangan keluar, yang di negeri wabah jangan keluar, yang di zona aman jangan ke zona merah, ya, atau tempat terjadinya wabah. Nah ini Umar itu ketika baru menyetujui musyawarah itu, ketemu Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf kemudian mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum fi biladin fala tuqaddimu ilaihi." Jikalau kalian mendengar di suatu negeri ada wabah, maka jangan masuk. Begitu pula sebaliknya. Terus nanti ditutup dengan hadis yang kalau bisa larilah sebagaimana larinya kamu dengan singa itu. Ini sahabat Umar Abdurrahman bin Auf. Itu pencegahannya aja no entry, no exit, social distancing. Ditambah nanti Amr bin As, pidatonya di dalam pencegahan. Amr bin As itu nanti kan menggantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika sudah wafat sebelum digantikan Mu'adz bin Jabal. Beliau bilang, ini kan kita ambilkan dari kitab Syiar Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Langsung terjemahannya aja. Amr bin As menyatakan, wabah ini ibarat api. Maka putuskan alurnya. Jadi diminta memang untuk social distancing. Nah, ini kalau kita bayangkan atau kita praktekkan sekarang, yang edukasinya pakai korek api gitu loh. Dijejer-jejer api, kemudian berderet-deret, satu koreknya mundur itu atau ke bawah, maka yang lainnya selamat. Persis ucapan Amr bin As. Maksudnya demikian. Wabah itu seperti api. Kalau kumpul, ya maka tambah mawone berkobar, tambah banyak yang kena. Semakin padam mawonya, artinya semakin wabah itu bisa. Kemudian juga yang terakhir, yang lembab, tempat yang lembab diminta ke tempat yang lebih kering. Ini artinya kalau sekarang ada istilah berjemur, ya, kemudian mencuci tangan kebersihan sudah ada. Ini di masa Umar. Di masa Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadi bi Amrillah, ada juga ta'un di Irak. Ini cuma ambil 2 zaman saja loh. Ini belum zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Minta amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah berarti. Sekarang himbauan MUI, Kemenak, ya, kemudian pemerintah sudah. Kemudian non muslimah itu diminta untuk nutup aurat bahkan. Jilbaban itu non muslimah. Berarti muslimahnya juga diminta nutup aurat otomatis sih. Artinya sekarang, masya Allah, ya kalau bukan syari amat ya, yang penting maskeran lah, mirip-mirip lah. Kemudian mengusir tempat-tempat perjudian, musik, ya, maksiat. Kalau sekarang suruh nutup-nutup tempat kafe-kafe, ya, kemudian makanan-makanan yang delivery atau take home itu, menghancurkan miras, dan yang terakhir mengusir oknum penista Islam atau sebutannya ahli fasik. Diusir, nggak boleh tinggal di negeri Islam. Nah, dengan poin ini, maka ulama sekarang
sangat ilmiah sekali menerapkan. Contohnya masjid bukan dilarang ya, tetapi dihimbau untuk tidak berjamaah. Ya, adzan tetap, nah, jamaahnya yang nggak ada. Jumatan diganti dengan zuhur, mirip dengan apa yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, ya mungkin itu penjelasan singkat. Terima kasih Ustaz. Satu lagi nih Ustaz ya, mungkin yang terakhir dari pertanyaan. Nah, orang kan berpikir Ustaz, kenapa sih Islam itu atau ulama itu membolehkan pakai masker? Kan dia benda mati. Apa sih bedanya dengan kalung, gelang, cincin, atau cairan-cairan yang diusahakan diyakini bisa mencegah corona, bahkan bisa membunuh corona. Bedanya apa? Kan sama-sama benda mati. Betul. Ya. Baik. Insya Allah kita jawab dengan slide berikut ini. Tadi sudah kita gambarkan terkait dengan pengobatan ala ibu-ibu yang dari Pasuruan itu. Nah, ini contohnya ya. Memakai kalung kesehatan, cincin atau gelang atau air apapun itu. Saya mungkin secara laboratorium nggak paham. Cuma di sini akan kami jawab. Pertama, adakah hukum sebab akibat empiris ilmiahnya? Ya, sebagaimana tadi oskadon, panadol, ya kan jalurnya kan jelas, paracetamol. Sekarang entah itu kalung, entah itu gelang, entah itu apapun benda mati, jika iya, ya artinya ilmiah, kemudian meyakini orang yang memakai bahwa kesehatan dan kesembuhannya datang dari Allah, maka boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Kalau benar-benar ilmiah dan amanah. Ya, mungkin ilmiah medisnya bisa dijelaskan oleh Dr. Safari Abdullah. Yang kedua, kasus permasalahannya. Jika ilmiah, tapi orang yang memakainya meyakini dengan kalung itu dia sehat. Dengan kalung gelang itu dia sembuh, bahkan melupakan Allah, maka itulah syirik. Percuma dia memakai gelang tersebut, memakai kalung tersebut. Nah, ilmiah ini, tapi ternyata malah, saya memang karena kalung ini ilmiah loh. Ya, bukan karena Allah, maka itulah kesyirikan. Yang ketiga, jika tidak ilmiah sudah ini ya, dengan yang meyakini, orang yang memakainya meyakini, karena di kalung atau gelang itu, mohon maaf yang kami tahu diantaranya ini dok, ada lafal jalalah, ada lafal Allah, ada lafal Muhammad, umpamanya. Kalau sampai dia meyakini, dia sehat, dia sembuh, karena ada lafal Allah dan Muhammadnya itu, maka inilah yang disebut dengan jimat. Itulah yang disebut dengan apa? Tamimah. Dan di sini ada larangan, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, mau bentuknya kalung, mau bentuknya gelang, mau bentuknya raja, telah masuk ke dalam ranah kesyirikan. Jadi pakemnya itu tadi, ilmiah, empiris apa enggak, dengan keyakinan Allah silahkan. Ilmiah tapi enggak yakin Allah, syirik. Enggak ilmiah, ya jelas apa gunanya. Enggak ilmiah plus keyakinannya terhadap lafaz Allahnya, maka itulah yang disebut dengan jimat. Seperti hanya jimat kulhu sungsang, raja-raja yang ada kul a'udzu binasnya, al-fatihahnya, tetapi ditalbis, dicampur adukkan, oplos dengan telek kucing, dioplos dengan darah haid, dioplos dengan mantra-mantra wifik yang nggak jelas, maka itu yang disebut dengan rajah atau jimat. Nah, ini yang berikutnya. Mungkin ada syubhat yang lain. Jika social distancing dibolehkan,
Ya, memakai masker dibolehkan tadi Bunda Mati. Memakai hand sanitizer, kebersihan dijaga. Lah memakai penawar ini ya, kok dilarang? Padahal manjur juga katanya. Maka jawabannya ada 4. Yang pertama, social distancing termasuk dari pencegahan yang syar'i. Sudah kita bahas tadi. Kitab rujukannya kami sampaikan juga. Lihat Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Yang kedua, fondasi di dalam Islam pengobatannya itu landasannya benar salah, bukan manjur tidak manjur. Ya, kami ulangi, pakemnya benar salah, bukan manjur tidak manjur. Kalau manjur tidak manjur, wah rusak. Ya, corona, anti corona, ada jangan apa itu, jangan lodeh 7 warna. Diyakini itu, sugestinya masuk, endorfinnya masuk, sehingga dengan meyakini 7 warna sayur lodeh sembuh corona, manjur. Tapi nyambung apa enggak aslinya? Nah, itu. Jadi pakemnya benar atau salah. Kalau itu memang benar secara 3 tadi, syariat, kemudian ilmiah, atau penggabungan syariat dan ilmiah, silakan. Tapi kalau cuma manjur dan manjur, itu bukan pengobatan yang masuk ranah Islam yang memperbolehkan. Yang ketiga, apakah sebuah klaim manjur tersebut benar di atas amanah atau hanya sebatas testimoni? Islam melarang dan memakruhkan qila wa qal, katanya atau rumor lepas saja. Nah, ini yang wah, kita ini kan model ilmiahnya sekarang kan broadcast, bukan pendalilan. Yang keempat, pemakaian masker, cuci tangan merupakan media pembersihan badan yang di dalam Islam sudah ada pembahasannya, yaitu toharoh. Tanpa nunggu ada wabah, ya kita pun akan insya Allah menjaga kebersihan. Keluar pun juga memakai masker, ya, dan tidak bersifat marketing yang berlebihan. Sekarang ini kan malah ujung-ujungnya marketing, penjualan, mencari keuntungan. Ada subhat berikutnya juga. Jika Anda berobat ke medis, kemudian meyakini dengan resep obat itu sembuh, berarti Anda telah kafir. Wah, ini juga lumayan banyak ini yang berkomentar demikian. Maka jawabannya satu. Keyakinan bahwa penyakit dan kesembuhan tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satu makhluk menandinginya. Itu tauhidnya. Yang kedua, metode meminum obat yang dari medis ilmiah itu kan hanya usaha dari pengambilan asbab yang ilmiah dan amanah. Jadi boleh namanya ikhtiar dengan asbab. Kalau kita tidur ya kalau kita ngantuk ya tidur. Mosok ngantuk kemudian megang batu kan nggak nyambung. Yang ketiga, Anda tak mau obat dari medis, bahkan mengkafirkan. Ya, oh ini semuanya datang dari Allah. Kalau kamu yakin dari obat itu berarti kamu telah kafir. Tapi di sisi lain, kalau dapat jamu tombo atau banyu tombo, jamu guna-guna dari uskun kami sampaikan, ustadz dukun. Ya, dukun aslinya, tapi dohirnya ustadz, kiai dan macam-macamnya, bilangnya ini anugerah dari Allah. Ini umpamanya contohnya nih. Ini dapat air dari Pak Kiai sana. Ini anti corona. Ini anugerah dari Allah. Lah terus apa bedanya dengan tadi orang yang minum obat dari resep dokter? Lebih ilmiah, lebih amanah. Jadi kalau menganalogikan jangan analogi yang batil, yang nggak nyambung. Yang terakhir, sebagaimana tadi kami sampaikan, mengkonsumsi obat medis itu kan sesudah teruji ilmiah. Ya, adapun yang alternatif dalam tanda petik terkadang hanya bersifat getok tular dan hanya bersifat testimoni belaka. Ini berangkat dari kedangkalan ilmu kami. Ya, semoga Allah senantiasa membawa kita kepada kebenaran dan menjauhkan kita dari keburukan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Satu lagi nih, mungkin tambahan sedikit
Misalkan begini, tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi dibacakan Al-Quran termasuk obat, sebagaimana ru'yah. Nah, yang banyak terjadi itu yang pertama, kertas ditulisi Al-Quran, kemudian dibungkus kecil-kecil dikalungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti jimat itu, cincin apa-apa, iki wis tak rapali, atau istilahnya sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia punya khasiat. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Baik. Mengenai ini terkait dengan Al-Quran Syifa, yang mana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang disebut Syifa itu kesembuhan yang total. Itu salah satu tafsirnya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Nah, ini di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, memang salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mimisen, ya, darah keluar. Kemudian beliau menulis surat Hud ayat 44. Nanti bisa dilihat bagaimana firman Allah. Kemudian sambil dibaca, kemudian disapui. Ya. Dan dengan izin Allah sembuh. Tapi ini belum selesai loh ya. Ini belum selesai. Belakangan Syekh bin Baz rahimahullah tetap melarang menuliskan ayat Quran. Ayat-ayat Quran total loh nih ya. Nggak ada tambahan mantra-mantra. Ayat Quran yang jelas-jelas 100% ayat. Kemudian dilipat di kertas atau dicampurkan air atau dibikin kalung atau ditaruh di badan, tetap dilarang. Kenapa? Karena Syekhul bin Baz tahu kondisi umat sekarang, saddud dzari'ah, menutup pintu untuk kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melakukan demikian, akidah beliau sudah kuat. Iman beliau itu gak berubah. Beliau itu yakin ayat yang tulis itu hanya tulisan. Tetapi yang mandi itu memang ayat Allahnya itu yang beliau baca, beliau renungi. Tapi kalau sekarang, ya sebagaimana rumah-rumah ada hiasan ayat kursi. Jari ini apa? Benora kemasukan tuyul, benora kemalingan. Nah, itu masalahnya. Nggak pernah dibaca ayat kursinya, dikaji kandungannya. Itu PR kita. Ya, jadi untuk zaman sekarang, maka acuan yang lebih aman dan lebih mengikhlaskan kita dalam bertauhid adalah pendapatnya Syekh bin Baz. Bahwa Al-Quran ditulis ya 100% saja, itu pun tidak boleh digunakan untuk jimat, apalagi kalau sudah dicampur, apalagi selain Al-Quran, seperti hanya akik, seperti hanya kalung, seperti hanya cincin. Ada juga yang kadang ada Al-Qurannya. Ini contohnya ya, penyakit liver. Saya pernah tahu obat penyakit liver, dibacakan ayat-ayatnya plus nantinya cari apa itu kutu kebu, ya, kutu kebu dicari, kemudian diulek bersama ramuan yang lain, kemudian dikonsumsi. Bayangkan sekarang, ilmiah enggak itu? Mosok liver sama kutu kebu itu apa hubungannya? Ya, kemudian penyakit kanker umpamanya, atau masya Allah yang mudah aja ya, telur dipecahkan untuk ibu hamil, ya, kalau pecah berarti perempuan, kalau telurnya dijatuhkan nggak pecah berarti laki-laki. Ya Allah, USG-nya para dokter, aduh, tutup, ya nggak butuh USG kalau kayak gitu, hanya dengan telur aja. Itu yang membawa bukan dukun dunia hitam, itu yang terkadang membawa ya orangnya pakai peci, orangnya pakai baju koko, gamis dan sebagainya. Maka kami kembalikan bahwa untuk saat ini dengan keimanan tauhid yang masih banyak kesyirikannya, maka tulisan-tulisan yang itu Al-Quran pun tidak boleh digunakan sebagai jimat, ya, sebagai pengasihan, sebagai tolak balak dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan dalam meruqyah yaitu kita baca
ayat apapun itu, surat apapun itu untuk pengobatan dan kesembuhan diri kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Dr. Safari masih bisa mendengar? Ya, insyaallah masih bisa. Ya. Ini nanti dijelaskan ya Dok ya. Ini sebentar nanti saya. Ini Dok, untuk lebih singkatnya nanti langsung saja kita sampaikan. Jadi pada waktu pertama kali muncul wabah corona ini, jadi yang disampaikan oleh WHO ini banyak sekali yang tidak percaya, bahkan dianggap itu sebagai rekayasa, ada kepentingan tertentu di balik itu. Nah ini kalau di dunia medis, ketika ada penyakit baru ini, cara mengungkap seluk-beluk dari penyakit tersebut, ya, apalagi penyebabnya virus, itu kan tidak ada yang lihat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Monggo Dr. Safari. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau meningkat seperti itu, gimana kalau ada penyakit baru, penyakit infeksi ya, kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan itu? Nah, itu ada kaidahnya. Kalau mungkin kalau bahasa di pesantren itu mungkin kaidahnya gitu ya. Jadi kaidahnya itu adalah yang pertama adalah satu, bahwa pada diri orang yang sakit itu harus bisa ditemukan kuman atau mikroba yang menjadi penyebab penyakit itu. Yang nomor satu. Yang nomor dua, kuman yang ada pada orang yang sakit itu harus bisa ditumbuhkan di media tertentu. Yang ketiga, orang yang kuman yang tumbuh di media tersebut, kalau diambil dan diberikan ke orang lain, maka orang lain itu akan mengidap penyakit yang sama. Itu namanya postulat Koch. Kalau dulu di dokter itu disebut dengan istilah Koch, postulat Koch. Nah, kembali ke corona. Corona ini kan sebenarnya bukan barang baru. Sejak tahun 1965 itu sudah ada corona. Mungkin sebelum itu sudah ada, cuma virusnya itu baru diketahui tahun 1965 ketika orang-orang yang berpenyakit yang sekarang kita sebut dengan corona itu seperti flu-like symptom, artinya penyakit yang seperti itu, kemudian dilihatlah kira-kira di saluran napas orang yang sakit itu, kemudian dilihat isinya apa kumannya, mikrobanya apa, kumannya apa. Nah itu ada dua yang terkenal waktu itu, dan dua kelompok peneliti itu melihat virus yang sama. Kemudian virus yang ada itu ditumbuhkan di media tertentu, di media organ tertentu, dan ternyata bisa tumbuh di media organ tersebut. Kemudian orang ingin tahu sebenarnya wujud aslinya kayak apa, maka kuman yang ada di biakan tadi, yang di media tadi, yang tumbuh di media tadi itu dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu adalah mikroskop yang mempunyai daya pembesar yang sangat luar biasa. Ya, nampaklah virus itu seperti bulatan yang seperti persis mahkota raja. Makanya disebut dengan corona virusnya itu. Nah, kemudian para ahli mencari sukarelawan. Waktu itu tahun 65 itu. Dari para sukarelawan itu, kemudian kuman yang virus corona tadi ya, itu diambil, kemudian dimasukkan kepada sukarelawan tadi. Ternyata para sukarelawan itu menderita penyakit yang sama dengan orang yang dulu pertama kali diisolasi virus corona itu. Nah, jadi terpenuhilah postulat Koch ini. Jadi kaidahnya terpenuhi.
Yang pertama, orang yang sakit itu ditemukan kumannya. Kumannya bisa ditumbuhkan di media tertentu. Kuman yang tumbuh di media tertentu itu setelah diberikan kepada sukarelawan yang sehat, ternyata menjadi sakit seperti orang yang mengidap yang sakit tadi yang diambil kumannya tadi. Nah, ternyata coronavirus itu berkembang dari tahun ke tahun. Muncullah dulu SARS yang di Hong Kong itu ya. Kemudian muncullah MERS yang di Timur Tengah. Ya, itu sampai 7 tahun kalau nggak salah MERS itu. Nah, sekarang muncul lagi COVID-19 atau COVID-19 ini. Kenapa kok langsung dituduh, yang dituduh kok corona gitu ya? Kenapa begitu? Karena gejalanya mirip. Gejalanya mirip dengan gejala-gejala saluran nafas, kemudian batuk, demam, sesak nafas, ya, sampai terjadi gagal nafas. Nah, karena mirip, maka orang akan melihat apakah ini virus corona. Nah, ternyata setelah diteliti, loh kok tidak seperti corona yang kemarin, kok tidak mirip dengan corona yang sudah ada. Maka, tapi kok wujudnya corona, tapi materi genetiknya itu berbeda dengan corona yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka saat itu ya menyebutnya sebagai novel coronavirus atau coronavirus jenis yang baru. Coronavirus jenis yang baru. Kemudian setelah diteliti lagi, ternyata materi genetiknya memang berbeda sehingga resmi dinamakan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, karena begitu, memenuhi kaidah, maka jelas Badan Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa memang ini penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi bagi orang yang awam karena tidak mengerti proses tata cara mendiagnosis penyakit baru, mungkin mereka tidak percaya. Tapi bagi orang yang mengerti tentang kedokteran, mengerti tentang ilmu mikrobiologi, ini menjadi sesuatu yang lumrah dan sangat biasa. Dan hampir sebagian besar penyakit-penyakit virus itu memang seperti itu tata cara pengenalannya. Sebut saja HIV. Gitu ya. HIV juga begitu. Dulu itu dari hewan. Namanya kera, hewan simanso itu ya, simian virus itu. Nah, itu bisa ke manusia. Ya tata caranya sama, tata cara pendeteksinya sama. Ya, itu jawaban saya. Jadi ringkasnya, bagaimana tata cara mendeteksi adanya penyakit baru terinfeksi ya ketika memenuhi postulat Koch atau memenuhi kaidah-kaidah tertentu yang maksudnya adalah satu, orang yang sakit bisa ditemukan kumannya bisa dibiarkan, kuman yang dibiarkan kalau diberikan ke orang yang lain menderita penyakit yang sama. Nah, coronavirus ini memenuhi kriteria itu sehingga tidak salah kalau ini adalah penyakit baru seperti yang tadi dijelaskan. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Sabri. Karena virus ini Dok, banyak menyebar di seluruh dunia. Nah, ini kan banyak metode-metode, kemudian pengobatan-pengobatan yang ditawarkan. Nah, ini kalau dari sisi medis, secara ilmiah itu terbukti mengatasi atau menyembuhkan suatu penyakit, itu yang dimaksud ilmiah di dunia kedokteran itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami jelaskan secara ringkas tata cara penemuan obat. Yang pertama adalah harus dilakukan penemuan bakal obatnya dulu. Ya, sebelum obatnya berarti harus ada bakal obatnya dulu. Ya. Bagaimana tata cara menemukan bakal obat itu? Yang pertama dilakukan adalah harus mengerti dulu bagaimana kuman itu masuk ke tubuh manusia
bagaimana kuman itu berkembang biak di dalam tubuh manusia, dan bagaimana kuman itu merusak atau menimbulkan penyakit pada manusia. Dari jalur-jalur itu nanti akan diketahui kira-kira mana yang akan dikendalikan maksud saya bagaimana nanti dikendalikan dengan menggunakan obat-obat tertentu. Nah, itu yang pertama. Jadi kuman itu masuk, kuman itu berkembang biak, dan kuman itu menimbulkan penyakit. Dari situ baru kita tahu kita mau ambil di bagian mana, kita potongnya itu, kita putus mata rantainya itu di bagian mana. Ya. Nah, sebagai contoh coronavirus ini misalnya, coronavirus ini masuk ke dalam tubuh manusia itu karena tubuh manusia itu kan terdiri dari sel-sel ya. Sel manusia itu ada pintu khusus untuk virus corona ini. Pintu masuknya itu disebut dengan ACE2 atau S2, Angiotensin Converting Enzyme 2, ACE2. Kalau agak mentereng orang nyebutnya S2. Nah, orang mulai berpikir bagaimana cara agar pintunya ini nggak terbuka ya, dengan obat X misalnya. Maka obat X itu untuk dikatakan sebagai obat X itu menutup pintu ACE2 karena molekulnya itu atau bentuknya itu mirip dengan kunci yang dibawa oleh coronavirus. Ya. Orang kalau mau masuk rumah, masuk pintu itu kan harus pakai kunci. Nah, coronavirus itu juga punya kunci untuk membuka pintu yang sudah disediakan oleh sel tubuh kita. Maka kita membuat kunci baru yang bisa mengalahkan atau lebih cepat daripada coronavirus ya, kuncinya coronavirus. Itu namanya drug development. Kalau sudah ketemu, oh kira-kira bahan ini akan mampu menghambat masuknya virus corona lewat pintunya tadi, ACE2 tadi. Maka dilakukanlah uji in vitro atau in vivo. Kalau uji in vitro itu, ya, ujinya di luar tubuh manusia, di luar tubuh hewan. Misalnya dalam sebuah sel. Selnya dibiarkan, kemudian dikasih virus. Di cawan yang lain, selnya dibiarkan, dikasih bahan obat tadi, kemudian dikasih virus. Benar nggak ini? Bahan obat itu mampu menghambat masuknya virus corona kita. Kalau itu terbukti, maka langkah selanjutnya bagaimana kalau ini dipergunakan pada hewan? Ya. Misalnya hewannya dikasih diinfeksi dengan virus corona, misalnya. Contoh saja ini. Misalnya dikasih virus corona. Kemudian hewan yang lain, kelompok hewan yang lain dikasih virus corona tapi dikasih bahan obat yang tadi. Ya. Kira-kira berhasil nggak ini menghambat masuknya virus corona? Kalau berhasil, dosisnya berapa? Nah, kalau sudah ketemu, nanti baru diberikan ke manusia. Dilakukan percobaan pada manusia dengan dosis yang berdasarkan percobaan pada hewan tadi. Dosisnya berapa misalnya? Sudah ketemu dosis untuk tikus sekian, berarti untuk manusia harusnya sekian. Itu ada rumusnya. Kemudian pada manusia tidak langsung kepada manusia yang sakit, tapi pada manusia yang sehat dulu. Bahan obat dengan dosis yang sudah didapat dari tikus tadi dengan rumus tertentu, ditemukan dosis untuk manusia, kemudian dicobakan dulu pada manusia sehat. Bersifat racun nggak ini? Orang sehat bisa nerima ini apa tidak? Kalau bisa diterima, baru ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya pada orang sakit tapi dalam jumlah yang kecil. Untuk melihat apa? Melihat efeknya baik apa tidak, aman apa tidak.
Kalau itu sudah terbukti aman dan terbukti baik, mempunyai manfaat, maka diteruskan dengan pada orang yang sakit tetapi jumlahnya jauh lebih besar. Misalnya sampai 1000-an atau disebutkan 300 sampai 3.000 orang yang sakit. Diberikan dosis yang itu lagi. Gimana hasilnya? Apakah aman? Apakah efektif? Kalau itu betul, maka barulah dimintakan izin ke pemerintah dalam hal ini. Kalau di Indonesia ya Badan POM, kalau di Amerika sana ya FDA misalnya. Kemudian institusi pemerintah yang berwenang akan memberikan izin untuk pemasaran produk bahan obat tadi, kemudian dipasarkan dengan penjelasan-penjelasan di labelnya itu, misalnya ini isinya apa, kemudian bagaimana cara masuknya, bagaimana dia dosisnya, bagaimana efek sampingnya, itu ditulis di semua di sini. Dalam waktu yang 1 sampai 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian kan orang akan melaporkan, orang yang membeli obat itu, membeli bahan tadi akan melaporkan apakah obat yang dikonsumsi itu baik apa tidak. Misalnya ada laporan setelah minum obat ini kok jadi mesti pusing, minum obat ini kok mesti diare gitu. Nah, nanti itu yang akan dievaluasi. Itu yang akan dievaluasi oleh pemangku kebijakan pemerintah dalam hal ini. Nah, nanti untuk melihat apakah obat yang bersangkutan itu masih boleh dipasarkan atau harus dihentikan. Kalau ternyata setelah dipasarkan itu dikonsumsi oleh orang banyak sekali di seluruh dunia misalnya, kok melakukan hal-hal yang jelek, maka obat itu akan dihentikan. Banyak obat-obat yang seperti itu sudah dipasarkan, kemudian akhirnya ada efek samping yang diketahui dalam jangka panjang, kemudian di stop, tidak boleh dipasarkan lagi. Nah, itu tata cara mendapatkan pengobatan baru di dalam kedokteran. Dan itu tidak singkat. Itu tidak singkat. Kadang-kadang butuh waktu bahkan sampai kira-kira 20 tahun. 20 tahun baru muncul obat yang bagus. Nah, itu sangat lama prosesnya, sangat detail prosesnya, dan itu memakan biaya yang besar. Demikian mungkin itu yang singkatnya seperti itu. Jadi tidak bisa kok orang langsung bikin jamu langsung dikatakan ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu tidak bisa dalam waktu yang sangat dekat. Itu tidak. Vaksin saja itu dikatakan paling cepat itu 1 tahun baru muncul vaksinnya. Itu pun dengan teknologi yang sekarang. Jadi tidak mungkin orang bisa vaksin kok muncul dalam waktu 6 bulan, satu bulan itu tidak bisa. Apalagi obat. Demikian. Ya. Terima kasih Dr. Sabari. Untuk penjelasan ini, Dok. Social distance, kemudian lockdown, kemudian pakai masker. Nah, itu termasuk apa nih, Dok, di dunia kedokteran ini? Karena kan ini sudah jelas dari WHO, dari pemerintah semuanya menyarankan seperti itu. Monggo, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi social distancing, karantina wilayah atau lockdown, karantina rumah sakit kalau di undang-undang karantina kita itu ya, atau pakai masker, itu memang dibutuhkan. Kenapa? Karena virus ini yang pertama belum ada obatnya, belum ada obat khusus yang menyembuhkan virus, mampu membunuh virus ini belum ada. Semua obat yang ada itu sifatnya berdasarkan pengalaman dengan coronavirus yang lain, bukan yang COVID-19. Dan itu belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Yang kedua, virus corona ini, COVID-19 ini juga belum ada vaksinnya. Tidak seperti DPT, difteri, polio, tetanus, pertussis, gitu ya. Itu sudah ada vaksinnya. Ini belum ada. Karena dia tidak ada obatnya sampai sekarang, obat yang khusus sampai sekarang, belum ada vaksinnya, maka satu-satunya cara adalah menjaga jangan sampai orang yang sehat tertular penyakit.
Bagaimana caranya? Caranya kita harus tahu bagaimana virus corona ini menular. Nah, ternyata virus corona itu menular lewat sekret atau ekstrak yang dikeluarkan di dalam dari saluran nafas. Misalnya ketika kita batuk, orang sakit kena COVID-19 batuk atau bersin, itu bisa keluar bersama percikan ludahnya itu. Ya, percikan ludah itu kan nggak kelihatan, tapi di percikan ludah itu ditempeli banyak sekali virus corona itu. Terus bagaimana caranya kita biar tidak terkena percikan itu? Yang pertama pakai masker bagi orang yang sakit, pakai masker. Demikian juga dengan orang yang sehat. Orang yang sehat juga pakai masker. Biar apa? Biar kalau misalnya ada masker itu kan tidak nutup berubut gitu ya, tidak nutup semuanya, masih ada lubangnya. Nah, kalau ada yang lepas dari maskernya orang yang sakit tadi, orang yang sehat masih punya perlindungan. Orang yang sehat masih punya masker sehingga tidak masuk ke dalam tubuh orang yang sehat. Yang berikutnya lagi, kenapa kok harus 1 atau 2 meter? Orang batuk, orang bersin itu paling banter, paling panjang, percikannya itu paling-paling cuma 1 sampai 2 meter. Jarang ya sampai 1,5-2 meter itu jarang. Paling-paling setengah, 7,5 cm, 7 cm, 100 cm atau 1 meter itu sudah batuk yang sangat luar biasa. Bersin yang sudah sangat luar biasa. Makanya jarak amannya itu adalah 1 sampai 2 meter. Lebih jauh lebih baik. Kok tahu dong? Kok tahu di percikan ludah atau percikan batuk tadi, percikan bersin tadi kok mengandung kuman atau virus corona 19 ini, gitu ya. Ya karena memang sudah dilihat dengan mikroskop elektron tadi, dengan pembesaran yang sangat kuat itu bisa dilihat ternyata di situ ada virusnya. Jadi ini bukan mengada-ada, ya. Dan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ini bukan komersil. Karena kita dengan masker kain pun bisa. Dengan masker kain pun bisa. Kalau sejak awal dulu kita menerapkan ini, maka masker itu nggak akan langka. Kalau masker nggak langka, nggak akan jadi mahal masker. Saya kira demikian. Satu lagi, Dok. Nah, ini kan sekarang kan banyak penawaran itu. Obat-obat maupun terapi, ya, pokoknya cara-cara lah ya. Baik dari bentuknya cairan atau bentuknya magnetik berupa kalung dan yang lain-lain. Dan ini penawarannya dibungkus dengan rilis artikel ilmiah. Nah, ini semacam ini bagaimana, Dok? Apakah sudah bisa dikategorikan sebagai terapi atau pengobatan yang diterima di dunia kedokteran atau sudah ilmiah, atau ini sebaiknya dihindari? Monggo, Dr. Sabri. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah mulai bulan Januari tahun ini sampai hari ini semua publikasi internasional yang dulu berbayar khusus untuk COVID ini semua digratiskan dengan mesin pencari itu yang sudah terkenal di dunia kedokteran, misalnya pakai PubMed, Tembus dan lain-lain itu. Kita bisa mendapatkan artikel-artikel dari seluruh dunia tentang pengobatan COVID ini secara gratis dan full artikel, full text. Sepanjang pengetahuan kami dalam menelusuri artikel-artikel ilmiah di bidang pengobatan COVID ini, hingga saat ini kami belum menemukan obat yang dikatakan sebagai mampu membunuh virus corona ini. Yang di Australia itu, Bapak sekalian, Ustaz mungkin dan Ustaz Iqbal, yang di Australia itu, yang dari Kali dan kawan-kawan itu, mereka menggunakan ivermectin, ini sebagai contoh. Ivermectin itu dia publikasi di jurnal internasional. Dia mengklaim bahwa dengan ivermectin itu akan mampu membunuh virus corona ini.
Nyatanya dia hanya dalam taraf in vitro. In vitro itu tidak di dalam tubuh manusia, tapi di dalam sel di luar tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, FDA sendiri yang dikatakan oleh penelitinya itu menyetujui, memberikan komentar di jurnal yang sama bahwa FDA tidak pernah memberikan approve penggunaan obat-obat hewan untuk manusia. Yang ketiga, untuk menggunakan ivermectin ini memerlukan dosis yang jauh sangat besar sekali jika dimasukkan dalam tubuh manusia dan itu bersifat racun. Itu sebagai contoh saja. Jadi klaim-klaim yang ada sekarang ini sebatas klaim saja. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada yang bilang probiotik bisa membunuh SARS-CoV-2 ini atau virus corona 19 ini. Nyatanya kalau kita lihat itu kalau di istilah Islamnya itu mungkin bisa kita katakan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mencampurkan, jadi mengambil penelitian-penelitian yang berhasil dan betul tentang probiotik, kemudian dimasukkan ke dalam coronavirus ini dengan otak-atik gaduh, ya, supaya cocok bagi orang yang tidak mempelajari ilmu imunologi, ilmu virus, ilmu kuman, mikrobiologi, mungkin akan percaya karena memang orang yang beriklan itu sangat luar biasa kemampuan berbicaranya. Tapi bagi orang yang mengerti lah itu mencampur adukan antara yang benar dengan yang belum tentu benar gitu. Jadi begitu, saat mungkin Ustaz Iqbal. Jadi sampai saat ini sejauh pengetahuan kami belum ada obat yang dikatakan mampu membunuh virus. Dasar kami adalah semua publikasi internasional digratiskan, orang bisa mengakses dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ada obat atau bahan obat atau metode tertentu yang bisa membunuh virus corona ini. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Safari. Kembali ini mungkin dua-duanya mungkin bisa menjawab. Pertama untuk Ustaz Iqbal, ini gini Ustaz. Kadang-kadang orang itu kan begini, ditawari, kilo obat insya Allah bisa mencegah virus. Nah, harganya nggak terlalu mahal, misalkan 50.000 atau 30.000-an gitulah. Kemudian begini dalilnya, wes nggak apa-apa, beli aja nggak apa-apa, nek menawa. Nah, nek menawa iso ngobati tenan. Nek menawa bisa mencegah betul. Kalau kehilangan 50.000 kan nggak apa-apa toh. Kalau betul menyembuhkan, alhamdulillah. Nek ora ana kasete ya ora apa-apa. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama dari sudut pandang jual beli. Ya, jual beli itu harus ada antarodin, harus ada saling ridho. Sekarang ini marketingnya bilang, nggak apa-apa lah, saya ketahui. Lah kalau saya nggak ridho, saya ketahui bagimu, saya tetap butuh 50.000. Ya, jadi pemaksaan dalam jual beli ini pun juga nggak masuk kalau dalam masalah fikihnya. Seperti hanya kalau kita nawar kebablasan, ya kita nawarnya dapat, penjualnya kan belum tentu ridho. Nah ini ketidakpasan di dalam fikihnya jual beli. Yang kedua, ya inilah kami nasihati juga untuk kaum muslimin, muslimat dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Corona wa ma adraka corona, ya ini salah satunya. Ya kenapa kita harus istilahnya mengambil pengetahuan juga dengan ada seperti ini, alhamdulillah salah satunya, sehingga masyarakat itu juga teredukasi, sehingga makanannya nggak cuma broadcast gitu aja, sehingga dikit-dikit akhirnya ya kepengaruh, Kalau memang niatnya membeli dan hanya sebatas mungkin menjaga imun, ya vitamin ataupun semacamnya, ya yang kita tahu bahasanya ini nggak ada kaitannya sama virus corona, tapi ada kaitannya dengan menjaga kesehatannya, maka ini ya masih nggak apa-apa. Tapi kalau tadi
dia nggak tahu obat itu untuk apa, cairan itu untuk apa, asal beli, maka ini masuk ke dalam perkara malayakni. Dan orang Islam di dalam sabda Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara bagusnya agama seseorang meninggalkan yang sia-sia ataupun mendengarkan yang dia tidak tahu. Kemudian mungkin juga sebagai penutup dari kami bahwa penanggulangan wabah ini, ya mumpung kami bisa istilahnya berdialog dengan kesehatan para medis dan juga kepada umat, tolong salah satunya yaitu dengan bukan tawakal mandiri, tetapi bareng-bareng nyengkuyung. Yang bukan faktnya tolong sekarang cukupkan hanya ya diam. Artinya tidak broadcast sana, tidak broadcast sini. Biarlah sekarang yang faktnya medis menyatakan demikian dengan keilmiahan dan keamanah ilmiahnya. Kemudian yang ulama, MUI, Kemenak ataupun yang berada di bawah kepenguasaan yang sah, mereka menjelaskan, maka kita ini tinggal ngikut saja. Kalau itu maslahat, ayo kita terapkan. Kalau tidak, maksiat umpamanya, ya nggak usah kita taati. Ya, itu saja. Jadi, tolong tawakal kita bukan tawakal individu, ayo tawakal berjamaah. Kalau himbauannya itu himbauan maslahat, ayo kita lakukan. Dan kalau ternyata, sebagaimana Dr. Safari bilang, belum ada obat, hanya semuanya klaim sampai detik ini, maka ya kita edukasi diri kita bahwa mungkin ada yang cuma jamu masuk angin, ya nggak usah kemudian disangkut pautkan dengan corona. Yang ini cuma jamu pegel ini, yang nggak usah disangkutkan dengan corona. Nisbatkan dengan nisbat aslinya itu lebih benar. Umpamanya jamu anti batuk, ya sudah batuk aja, nggak usah ada coronanya. Demikian yang sebagai tambahannya, Dok. Wallahu a'lam. Mungkin Dr. Safari mau menambahkan? Untuk saya, yang saya sampaikan adalah kalau itu kita terkena, kita ya, kalau seorang itu terkena virus corona, ya, virus corona itu kan kalau kita menyerang tubuh manusia, itu sebagian besar, ya, kira-kira 80% itu tidak akan bergejala, Yang 20% baru ada gejalanya, bahkan ada yang sampai berat dan meninggal dunia. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita itu kuat, kita hanya tinggal isolasi diri saja. Cukup di rumah, tidak pergi kemana-mana, ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, itu sudah cukup. Nanti kita akan sembuh sendiri, insya Allah. Kalau ringan, tidak perlu batu-batan yang aneh-aneh. Cukup di rumah saja karena tidak ada gejalanya. Jadi nggak perlu beli yang cuma 50.000 tadi, eman-eman ya. Di musim sekarang ini mending untuk beli yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya itu berat, harus dengan perawatan, nggak mau dirawat, misalnya. Kemudian aku tak ngombe, saya tak minum jamu ini yang 50.000 saja. Virus corona itu tidak sembuh sendiri, ada kemungkinan sembuh sendiri. Tapi kalau berat, terus minum itu, terus ternyata nggak sembuh dan meninggal, minum jamu itu nggak sembuh, terus malah meninggal, terus bagaimana? Ya itu berjudi namanya. Ya. Jadi kalau memang sudah berat, ya sudah ke rumah sakit saja, gitu ya. Jangan terus kalau sudah berat terus minum itu, beli jamu itu, ya nanti kalau jadi berat, ya kalau nggak apa-apa. Nah kalau jadi meninggal itu gimana? Ini berjudi namanya. Ya. Saya kira demikian. Jadi kalau memang belum terbukti ya nggak usah dibelilah, karena kan semua itu ada efek sampingnya ya. Air putih saja ada efek sampingnya. Misalnya ya, langsung minum 2 liter gitu, air putih. Efek sampingnya mesti beseran gitu, kencing terus. Itu air putih ya. Apalagi kalau selain air putih. Saya kira demikian. Terima kasih Dr. Safari, Ustadz Iqbal yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat ya Dok ya.
Yang terakhir tadi misalkan orang-orang yang suka seperti itu masyarakat kita, yang sukanya mbok menawa mari, mbok menawa sembuh, mudah-mudahan pola pikirnya dirubah. Engko nek delalah mati malah piye ya gitu ya mungkin ya. Dicoba-coba tapi malah meninggal. Itu lebih ringan. Yang lebih berat lagi mungkin ada Ustaz ya. Lah dicoba ternyata syirik, bisa mengeluarkan dari Islam. Lah ini malah lebih berat lagi. Nah itu. Jadi misalnya kita beli batu, akeh enek menawa iki iso nangkal tenan, gur murah wae. Nah, ternyata kita malah justru masuk syirik yang kita tidak mengetahuinya. Nah, demikian terima kasih Dr. Safari, Dr. Iqbal. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa membahas masalah yang lain yang bermanfaat bagi kita, bagi kaum muslimin dan masyarakat seluruhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.